Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang Internet of Things. Perkenalkan, nama saya Fawaz Nova Anwar dengan NIM terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 18. Perkenalkan, nama saya Suci Sulistiawati dengan NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan apa itu IoT. Internet of Things atau yang disebut juga IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung ke internet, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan, bertukar, dan menganalisis data. Perangkat-perangkat ini dapat berupa sensor, kamera, peralatan rumah tangga, kendaraan atau mesin industri. Melalui konektivitas dan kemampuan komunikasi, perangkat IoT dapat berinteraksi satu sama lain atau dengan sistem pusat untuk otomatisasi pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk hardware-nya. Untuk hardware yang digunakan dalam IoT yaitu ada sensor. Contoh sensor ada sensor suhu yaitu DHT11, ada sensor terat yaitu PIR, ada sensor kelembapan yaitu soil moisture sensor. Dan yang kedua ada aktuator yaitu perangkat yang melakukan tindakan fisik berdasarkan perintah. Dan yang ketiga ada microcontroller dan microprosesor, yaitu yang berfungsi sebagai otak yang memproses data dari sensor dan mengirimkan perintah ke aktuator. Contohnya ada Arduino, ada Raspberry, dan ESP8266. Dan yang keempat ada perangkat jaringan yaitu ada Wi-Fi dan ada Bluetooth. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fawaz. IoT dalam software. Software dalam IoT biasanya digunakan untuk memanage IoT tersebut, seperti perangkatnya, terus apa fungsi itu, dan untuk mengoding si IoT tersebut. Yang pertama ada platform IoT. Platform IoT adalah solusi perangkat lunak untuk yang membantu mengelola perangkat IoT, mengumpulkan data dan menganalisis data serta memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan sistem. Platform ini menjadi tulang punggung ekosistem IoT dengan menyediakan infrastruktur alat yang dibutuhkan untuk membangun, mengembangkan, dan memelihara aplikasi IoT. Macam-macam platform IoT, ada platform berbasis cloud. Platform ini menyediakan layanan berbasis awan untuk menghubungkan dan mengelola perangkat IoT dari jarak jauh. Dan yang kedua ada platform edge computing. Platform ini memungkinkan perangkat IoT memproses data di dekat sumbernya, mengurangi latensi dan ketergantungan pada koneksi internet. Yang ketiga ada platform open source. Banyak platform IoT berbasis open source yang memberikan fleksibilitas lebih dalam pengembangan aplikasi IoT. Yang keempat ada platform vertikal. Platform yang dirancang khusus untuk kebutuhan industri tertentu seperti pertanian, manufaktur, atau kesehatan. Selanjutnya ada ThingSpeak. Untuk ThingSpeak adalah platform IoT berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dari perangkat IoT secara real time. ThingSpeak sangat populer di kalangan pengembang IoT karena mudah digunakan dan mendukung berbagai jenis perangkat dan sensor. Fitur utama ThingSpeak. Yang pertama ada pengumpulan data sensor. Yang kedua, jadi pengumpulan data sensor ini seperti misalnya fitur auto kunci yang menggunakan fingerprint. Jadi waktu fingerprint kita telah dibaca oleh sensor, maka sensor tersebut akan menyimpan data hasil fingerprint agar bisa digunakan untuk di lain hari. Yang kedua ada penyimpanan data. Yang ketiga ada visualisasi data. Yang keempat ada analisis data. Yang kelima ada kendali perangkat. Dan yang terakhir ada API dan publik pribadi. Kegunaan ThingSpeak yang pertama ada prototyping IoT, pemantauan jarak jauh, dan juga pemrosesan data real time. Selanjutnya ada Amazon Web Service atau AWS IoT. Adalah platform komputasi cloud yang menyediakan berbagai layanan cloud kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. AWS memungkinkan pengguna untuk menyewa server virtual dan layanan lainnya untuk kebutuhan komputasi, penyimpanan jaringan, dan pengembangan aplikasi tanpa harus membangun dan memelihara infrastruktur fisik.
layanan utama AWS. Yang pertama ada komputasi, yang kedua ada penyimpanan, yang ketiga ada jaringan, yang keempat ada basis data, yang kelima ada keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada Google Cloud IoT Core, adalah layanan terkelola sepenuhnya yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan, mengelola, dan menganalisis data dari perangkat IoT di skala besar melalui platform Google Cloud. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat IoT ke cloud dengan cara yang aman, mengumpulkan data dari perangkat tersebut, serta memanfaatkan infrastruktur Google Cloud untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Jadi Google Cloud IoT Core ini fungsinya hampir mirip dengan Amazon Web Service. Yang terakhir ada aplikasi smartphone. Aplikasi smartphone ini berfungsi untuk ketika kita telah mengembangkan perangkat IoT, kita bisa melihat mengatur di dalam aplikasi tersebut, seperti keamanan rumah. Jika ada suatu anomali atau orang yang menyusup, nanti informasinya bisa masuk lewat ini. Ataupun ketika kita ada IoT tentang tanaman gitu, sensor air dalam tanaman. Ketika tanaman tersebut kekurangan air, maka sensor tersebut akan mengirim informasi kepada aplikasi kita. Lanjut kepada Muhammad Hanif untuk menjelaskan Brainware. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang Brainware dari Internet of Things. Brainware dalam konteks IoT sendiri merujuk pada manusia, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki manusia untuk dapat merancang, mengelola, dan memanfaatkan sistem IoT secara efektif. Ada beberapa pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki Brainware dari IoT ini untuk bisa mengelola IoT secara efektif. Seperti yang pertama ada pemahaman tentang teknologi IoT. Para profesional yang bekerja dengan IoT harus memahami bagaimana sebuah perangkat, sensor, dan jaringan berfungsi bersama, termasuk pengetahuan tentang protokol komunikasi seperti message queuing, telemetry transport, dan constrained application protocol, serta konsep dasar seperti edge computing dan cloud computing. Kemudian Brainware dari IoT tersebut juga perlu mempunyai keterampilan teknis seperti analisis data. Kemampuan untuk menganalisis data ini dihasilkan oleh perangkat IoT adalah kunci untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Ini melibatkan keterampilan dalam data mining, machine learning, dan big data analytics. Kemudian keterampilan dalam pembuatan, pengembangan, dan pembaruan. Keterampilan dalam pemrograman ini dapat menggunakan seperti Python, C++, dan JavaScript. Diperlukan untuk mengembangkan aplikasi IoT dan melakukan pembaruan sistem. Kemudian yang ketiga ada manajemen proyek. Brainware dari IoT harus bisa melakukan perencanaan dan eksekusi. Implementasi IoT seringkali melibatkan proyek yang kompleks dan dengan banyak komponen. Keterampilan dan manajemen proyek seperti perencanaan waktu, perhitungan risiko, koordinasi tim, dan ketepatan dalam melakukan eksekusi sangat penting untuk memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai jadwal. Kemudian yang keempat ada kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi. Manusia sebagai Brainware dari IoT seringkali memerlukan pemecahan masalah yang kreatif untuk merancang solusi yang efektif dan efisien. Manusia sebagai Brainware harus memiliki kreativitas dalam merancang, mengembangkan sistem yang memenuhi kebutuhan spesifik dari pengguna. Manusia juga harus bisa beradaptasi terhadap teknologi baru, karena teknologi IoT berkembang pesat. Manusia sebagai Brainware harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan inovasi terbaru dan menerapkannya dalam konteks yang relevan dengan pengguna. Kemudian yang kelima, komunikasi dan kolaborasi kerjasama tim. Perencanaan, pembuatan, pengembangan, dan pembaruan IoT seringkali melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti insinyur perangkat keras,
pengembang perangkat lunak, dan analis data. Kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik adalah kunci untuk dapat mengimplementasikan IoT dengan baik dan relevan. Kemudian yang terakhir, etika dan kepatuhan. Regulasi dan standar. Profesional IoT harus paham mengenai regulasi dan standar yang berlaku seperti GDPR untuk perlindungan data di Eropa atau berbagai standar keamanan internasional. Kepatuhan terhadap peraturan ini penting untuk menghindari masalah hukum dan etika. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari Brainware IoT ya, dan selanjutnya kami akan menjelaskan sistem papan tulis elektronik yang akan dijelaskan oleh Fawas. Penerapan yang kita lakukan pada IoT masih berupa konsep. Konsepnya yaitu pengembangan sistem papan tulis elektronik dengan integrasi IoT. Yang pertama, kita akan menjelaskan dari hardware-nya terlebih dahulu. Ada layar. Layar ini berfungsi untuk menampilkan apa yang kita input kepada layar tersebut. Yang kedua, ada microcontroller atau single board computer menggunakan Raspberry Pi Arduino IDE yang berfungsi sebagai operator dari IoT tersebut. Selanjutnya ada sensor dan input device, stylus atau pen sensor sentuh. Jadi sensor dan input ini ketika kita menyentuh si layar tersebut akan berfungsi. Ketika kita masuk kepada aplikasi papan tulis tersebut, maka ketika kita menggambar gini, maka akan tergambar seperti ini. Selanjutnya kita memasuki software. Sistem operasinya menggunakan Raspberry Pi atau Raspberry Pi OS atau Embedded Linux. Yang kedua, aplikasi papan tulis supaya kita bisa menggambar pada papan tulis elektronik tersebut menggunakan pen elektronik. Terus ada custom software development. Yang ketiga ada cloud integration. Yang keempat ada Google Drive atau Dropbox integration yang berfungsi sebagai menyimpan hasil dari gambaran kita atau penjelasan kita pada papan tulis untuk menyimpan pada Google Drive. Selanjutnya ada Brainware. Pada Brainware ini yang jelas ada pengetahuan teknologi, juga ada Brainware yang membutuhkan kemampuan desain UI atau UX. Yang ketiga ada kemampuan teknikal. Yang keempat ada manajemen proyek. Yang jelas, oh iya saya lupa, yang kelima sudah pasti ada programmer juga untuk mengerti pada Arduino. Dan juga keenam ada user yang sudah pasti menjadi pengguna dari papan tulis elektronik tersebut. Sekian dari saya. Ini adalah konsep papan tulis elektronik kami. Selanjutnya masuk ke keamanan sistem rumah. Keamanan rumah. Oke, saya di sini akan menjelaskan pengembangan sistem keamanan rumah berbasis IoT untuk keamanan maksimal. Di sini saya akan membahas lebih dalam konsepnya saja. Untuk hardware kita perlu sensor gerak yang pertama, kemudian kamera pemantau, yang ketiga sensor pintu dan jendela, yang keempat alarm dan sirine, yang kelima smart lock. Kemudian untuk softwarenya kita perlu platform manajemen IoT, aplikasi mobile, firmware dan pembaruan, dan keamanan jaringan. Kemudian untuk brainware-nya kita perlu pengetahuan teknologi, pemahaman keamanan cyber, dan manajemen sistem. Jadi konsep keamanan rumah maksimal yang kami maksudkan di sini berupa suatu sistem keamanan yang sudah terancang dan terkoneksi dengan aplikasi mobile, yang mana ketika ada orang yang tidak dikenali oleh sensor, maka itu akan memberikan pengetahuan, memberikan notifikasi kepada aplikasi di smartphone atau di HP pemilik rumah. Kemudian kami juga merancang bahwa aplikasi ini bisa terkoneksi langsung dengan polisi, yang mana ketika ada suatu ancaman dan kita mengetahui, maka dengan hanya memencet satu tombol di aplikasi tersebut,
otomatis kita akan memberikan notifikasi kepada polisi setempat bahwa kita memerlukan bantuan atau memerlukan ada suatu kejadian yang suatu masalah di rumah kita. Kemudian kami juga memiliki suatu fitur bahwa dari aplikasi tersebut kita bisa mengunci semua jendela dan pintu dalam satu kali klik, yang mana itu digunakan dalam keadaan darurat, dan jika pintu atau jendela tersebut dicoba dibobol atau dibuka paksa, maka akan mengaktifkan alarm dan sirine yang sangat keras ya untuk memberitahu orang sekitar bahwa rumah pemilik rumah tersebut sedang mengalami masalah. Ya mungkin itu saja konsep yang bisa saya jelaskan. Sekian dari presentasi kami tentang Internet of Things. Saya Fawaz, ini Hanif dan Suci izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.